Sorry nih Bang, apakah Tuhan perlu bukti untuk kita beragama? Ya perlu bukti. Ya, Tuhan perlu bukti. Nah, harus perlu bukti. Tuhan perlu bukti untuk kita beragama. Tuhan perlu bukti. Itu Tuhan yang nomor satu tuh ya. Nah, kalau mau lihat kekuasaan Allah itu lihat di azab orang yang meninggal Dia dunia. dia akunnya palsu, pengikutnya cuma Nggak usah dijawab Pak akun Guru. palsu. Kalau yang gitu Dia jahil itu sama itu kan udah yang tadi di blog itu sama akunnya banyak dia. Orangnya satu. Iya, iya, masya Allah ya. Makanya azab itu benar ya. Nah, kadang-kadang kita lihat orang yang meninggal itu ya, beda-beda caranya ya. Ah itu nyata tuh itu Tuhan. saya pernah loh Pak Guru, itu paman saya sendiri loh Pak Guru. Paman saya sendiri itu saya udah pandang banget, udahlah itu azab Allah itu memang nyata, udahlah tinggal kulit dengan tulang, tinggal gitu tuh Pak Guru. Masya Allah. Betul. Karena tamaknya itu tadi, tamaknya harta anak yatim dimakan, ya kan? Itulah tuh. Masya Allah. Iya, makanya dilihat dari kepergian seseorang itu ya. Nah, itu tidak lagi kita percaya tentang adanya Tuhan ya. Nah, tentunya konsepnya karena mereka apa? Karena kita ini kan kadang-kadang kita mengkait-kaitkan agama ini dengan energi ya. Energi itu kan artinya menenangkan energi itu seakan-akan kita ini Tuhan itu tidak ada gitu ya. Hanya energi yang kita positifkan hanya bagaimana. Nah, itu sebenarnya tentang alam. Ya kalau tentang alam urusannya bukan di azab. Kalau azab itu urusannya kepada Tuhan. Tuhan. Iya. Nah, ya. Jadi luar biasa, makanya pembuktian. Makanya kalau kita melihat orang yang meninggal itu, kita harus sadar diri di situ. Oh, benar ya. Berarti ada Tuhan. Gitu. Ya. 189. Nah, jadi masya Allah. Makanya sahabat beriman ya tidak mungkin ya seorang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam iya untuk menurunkan sebuah agama yang bernama Islam ini hanya dalam satu konteks untuk bagaimana ya pakai ajalah Islam itu pasti ada gunanya ya, ada maksudnya dalam itu ya. Nah, makanya sahabat beriman ya karena agama Islam ini adalah agama diri ya, jadi masya Allah ya, agama diri, agama Islam untuk bagaimana kita menuju pada Islam ini atau pada diri kita ini untuk menyadarkan diri kita. Ya, makanya Islam ini luar biasa ya. Nah, kalau kita seorang muslim ya, kalau kita memang betul-betul untuk meraih agama itu sendiri atau Islam itu sendiri. Islam itu diri ya. Di situ karena ada alif, sin dan lam. Nah, makanya dia terputar waktu kehidupan kita isa subul horm itu perbuatan badal kita. Badal itu waktu dalam diri kita. Ya. Nah, gitu. Makanya kalau kita memang seorang muslim yang taat dan patuh, seharusnya kita memiliki akhlak-akhlak yang memang pantas ya, yang pantas diistimewakan atau yang pantas dinilai istimewa di hadapan orang lain. Nah, kalau kita memang seorang muslim yang memang seorang yang beragama muslim, karena memang Islam itu mengajarkan yang artinya yang bagaimana tentang kesadaran Allah tadi. Nah, kesadaran Allah inilah muncullah itu dikatakan tauhid. Ya, tauhid itu berhubungan, menyatukan dan menjadi satu. Nah, dengan menjadi satu inilah hanya kesadaran mutlak semata, hanya kesadaran tunggal semata. Yang mana dikatakan kesadaran tunggal? Ya semuanya. Ya, nah, yang maha-maha tadi itu, yang maha-maha 1000, 3000 maha itu. Ya, nah, gitu ya. Nah, maha baik. Makanya Pak Guru pada saat masalah syariat, hakikat, tarekat, makrifat itu memang harus dilebur Pak Guru itu ya, betul-betul. Ya, makasih. Batal. Makanya 4 inilah yang betul kata Pak Guru itu tadi, harus dilebur jadi satu gitu loh. Masya Allah, iya. Syariat hakikat itu kan, syariat hakikat, tarekat, marifat itu kan satu batang tubuh kita ini. Ya.
Iya. Ya Satu itu, wujud kita. makanya kan kenapa mungkin ya kenapa orang itu banyaknya sholat itu hanya untuk menuju satu tempat aja surga ya kan? Padahal Iya. memang sudah jelas. Padahal sholat itu menjauhkan daripada perbuatan keji dan mungkar kan seperti itu. Makanya Kak saya yakin itu Pak Guru. Kenapa? Tapi kalau dia memang betul-betul menghayati antara gerak tubuhnya dia dengan pandangan secara batinnya dia, insya Allah dia sampai Pak Guru, betul kata Pak Guru. Masya Allah. Iya. Itu Iya. betul-betul nikmat itu Pak Guru. Kenapa? Saya merasakan nikmat. Makanya nggak pernah namanya di dalam pikiran saya itu kalau sholat kadang kan orang bercabang nih kayak ini Iya. apa ini besok makan apa ya ini, tapi kalau kita udah lillah udah nggak ada tuh, hanya itu tadi itu yang tergambar hanya satu batang itu. Masya Allah. Iya, sahabat beriman ya. Itu Masya Allah tuh nikmat tuh Pak Guru. Itulah nikmat mana lagi itu, arah mana lagi. Iya. Nikmat yang kau dustakan semua Iya, nikmat itu dalam diri. Iya, Masya Allah. Ya. Makanya kenikmatan itu yang kita sholat, yang kita berbuat sholat itu, yang kita mendirikan sholat itu, yang belum kita mendapatkan kenikmatan itu, ya harus kita mendapatkan itu, kenikmatan itu. Ya. Kenapa? Ya, kenapa sih saya sholat kemarin-kemarin padahal pegal? Ya, makanya kita itu kadang-kadang sholat merasa pegal, rasa ngantuk, karena kita di situ manusia. Betul. Iya, manusia. Dengar khutbah Jumatan mungkin 30 menit, pinggang sakit lah, ngantuk lah, macam-macam. Karena yang mendengar di situ manusia. Ya. Nah, tapi kalau hanya Allah semata di situ dengan memang ikhlas semata-matanya hanya Allah, itu walaupun imamnya ya mungkin baca dalam satu rakaat itu mungkin satu juz, ya mungkin nggak rasa apa-apa kita. Ya. Ini surat. Makanya pas maaf Guru potong. Makanya kalau kita duduk berjam-jam kalau menikmati macam Pak Guru nih kan, kadang Pak Guru sampai 3 jam, 2 jam ya kan. Tapi kalau dengan kenikmatan itu tadi udah nggak ada berasa apa-apa gitu, terasa nikmat. Oh ini kolamnya dia gitu. Oh, Masya Allah, iya. Makanya itulah yang Gitu. Masya Allah ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu ya berlapang-lapanglah. Nah, inilah Bunda Nevi ini selalu tegas, diam ya. Harus kita duduk bagaimana diam, dengar. Betul. Berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Karena apa? Yang memahamkan di situ hanya Allah. Ya, yang memahamkan hanya Allah, yang mendengar hanya Allah. Kita tidak bisa memaksakan. Karena apa? Karena kita ini manusia. Saya katakan lagi. Ya, kita ini manusia. Nah, hanya kita bagaimana menampakkan batin kita di situ. Resapi dengan batin, resapi dengan hati, lapangkan dadamu di situ. Ya. Makanya orang yang tidak mengerti itu katanya Allah, saat aku mendapat kamu bingung katanya. Tapi kadang-kadang kamu itu membawa dalam kebingunganmu sehingga kamu tidak mau ingin belajar lagi. Tapi sesungguhnya dalam kebingungan itu ada. Ya, ada satu, yaitu dikatakan artinya hidayah bagi kamu. Kalau untuk membuka kebingungan itu, tapi kamu terlempar jauh dengan kebingungan. Ya, sehingga kamu merasa bingung, sehingga kamu tidak mau belajar. Nah, makanya dikatakan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mau berpikir, berpikir dengan kebingungan tadi. Ini kenapa ya? Mungkin tidak cocok bagi akal saya. Coba saya lemparkan di dalam hati saya. Ya, kita lemparin di dalam hati biar batin itu biar Allah itu yang pahami. Ya. Oh, berarti cocok ya. Oh, gini. Makanya sahabat beriman. Nah, di sini tidak bisa kita macam gini. Tidak bisa. Ya, jangan sekali-kali kita menempatkan dengan akal. Bisa kita menempatkan dengan akal kalau saya berbicara tentang hakikatnya syariat. Ya, di situ kita masih berbicara tentang akal. Karena dalam diri manusia itu ada akal, ada ilmu, ada iman, ada ilmu. Ya, itulah sahabat beriman kunci daripada Al-Quran. Ya, ada akal, ada iman, ada ilmu. Nah, kalau kita baca secara akal, ya akal. Ya, secara qiraat dan qiraah, secara baca ayat, baca arti. Ya, itu baca. Tapi kalau dalam potensi ilmu masuk dalam kajian, itu hakikat. Itu ilmu tuh. Itu apa namanya? Itu iman tuh. Ya, iman.
Tapi bagaimana yang tersiratnya ini masuk ke dalam diri kita menjadi kauliha, itu ilmu. Berarti dia sudah menjadi petunjuk diri kita. Petunjuk diri kita ini untuk menjadi jalan untuk menuju kepada Allah. Makanya Allah itu katakan, sesungguhnya aku telah menurunkan kitabmu untuk menjadikan jalan, artinya untuk kamu jadikan jalan untuk menuju kepadaku. Ya. Diturunkanlah Alkitab itu maksudnya Al-Quran ini, ya, itu untuk petunjuk manusia, ya. Makanya ada Al-Quran sebagian bacaannya yang tidak bisa direspon oleh akal, tapi kadang-kadang kita maksain dengan akal, ya. Apa yang tidak bisa direspon dengan akal, contohnya tentang ruh dalam Al-Quran, ya. Sesungguhnya ruh itu adalah rahasiaku dan tidak ada yang mampu mengetahuinya, ya. Manusia itu hanya diberikan pemberitahuan hanya sedikit. Itu tentang rahasia ruh. Itu tidak bisa kita tempatkan dengan akal. Karena apa? Karena akal mengatakan ruh itu tidak kelihatan. Ya, begitu. Begitupun juga Allah. Kalau kita menempatkan dengan akal, Allah itu kan goib. Padahal di Asmaul Husnanya ada sifat wujudnya. Berarti penempatannya bukan akal di sini, harus kita pahami betul-betul dengan jiwa dan raga kita, dengan hati nurani kita. Ya, begitu. Fafi anfusikum afala tubsirun. Apakah engkau tidak melihat? Lah, ini kalau dengan akal ini nggak mampu kita. Apa yang kita mau lihat? Kita tidak bisa mencerna dengan akal. Ya. Makanya dia tidak bisa dicapai dengan akal dan pikiran. Jadi, Pak Guru ya, betul ya. Masya Allah, iya, luar biasa ya. Itulah ya, makanya itulah dia. Kalau kita memang sebenarnya ilmu itu, kalau bagi orang yang sudah paham pasti bisa mencerna. Kenapa? Lah karena memang penempatan itu tadi bisa, kalau dipakai akal bakal ruwet otaknya. Iya. Atau bakal kayak benang itu loh Guru. Iya. Semrawut gitu. Kusut ya. Iya, kusut. Bagaimana Iya. cara menempatkan itu tadi, betul. Makanya saya juga heran sih, bukan juga saya heran ya. Artinya kadang-kadang kita itu memahamkan ilmu tentang bagaimana menuju Tuhan. Kadang-kadang kita masih bawa dengan kitab-kitab lain, kita masih bawa dengan hadis, ya. Masih bawa dengan hadis, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita sampai itu, nggak bisa. Makanya kalau orang makrifat, orang yang hakikat, orang yang bertarekat, kalau dia berhadapan sama orang fikih, paling ya itu aja udah. Karena itu memutuskannya itu. Kalau panjang bakalan debat Pak Guru. Iya, nggak akan ada habis-habisnya kita. Nah, pokoknya dari malam sampai subuh pagi nggak bakal selesai. Iya, jadi luar biasa. Hadis itu beribu-ribu hadis tuh, ya, ribuan hadis. Makanya dia selalu disortir hadis itu ya, saking banyaknya. Kadang-kadang muncul hadis-hadis palsu juga ya. Karena kan itu cerita Guru, cerita yang diceritakan pas ini kan, pas sahabat Nabi perjalanan. Cuman kalau kita sesuai dengan kebatiniahan kita dalam mengilmukan itu tadi, bakalan pasti yang mengerti Guru. Kenapa? Itu tadi ya tergantung hatinya seseorang juga. Kalau memang hatinya tidak terbuka bakalan paham, tapi kalau hatinya nggak kebuka nggak bakal paham. Karena maka tadi Guru bilang kemarin ya kan, jadi termakan dogma itu tadi, terlalu termakan dogma tentang surga itu tadi. Iya, Masya Allah ya. Nah, begitu sahabat beriman ya. Makanya kalau kita membahaskan tentang kerohanian, tentang zat dan nur, ini kan tentang yang sir-sir ya, tentang rahasia-rahasia. Berarti dia menyangkut tentang ketuhanan. Tidak ada makhluk di situ, tidak ada pertanyaan maupun yang bertanya, tidak menyangkut makhluk. Ya, atau menyangkut keduniaan gitu ya, kemanusiaan, tidak bisa. Contohnya bagaimana? Terus kalau kita berak, berarti Tuhan berak dong. Itu. Ini kita bawa dengan kemanusiaan, dengan akal ya. Gitu ya.
Berarti kalau Tuhan itu di dalam diri kita, berarti Allah makan dong. Nah, itu kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang artinya yang masih menerima dengan akal mereka. Ya. Padahal kita berbicara di sini tentang bagaimana kebesaran Allah, tentang nafsahu tadi, tentang dirinya Allah. Ya. Dirinya Allah itu yang nafsahu, yang dijadikan, ya, bukan diciptakan. Itu dia tidak dijadikan ataupun diciptakan, itu yang nafsahu, itu yang hidup. Ya, ini tidak menjadikan, ini dia tidak bernama, dia bukan zat, bukan nur. Ya, inilah asal usul kita, inilah kejadian kita itu, inilah kita, diri kita yang sebenarnya yang kosong itu. Ini dia tidak dijadikan nih. Ya, dia tidak dijadikan dari apapun. Ya, dia sudah ada, ya, dari dulunya memang dia sudah ada sebelum semua ada. Makanya di surat Maryam itu sudah menjelaskan semua. Ya, makanya pemahaman ini kita kaji kemarin, saya ditemani sama mursyid saya, paman saya, ya. Ini kita kaji karena saya mendapat pedomannya mimpi Bunda Maryam, ya, Bunda Nabi Isa alaihissalam. Pas paginya habis sholat subuh, bangunnya langsung saya buka surat Maryam. Disitulah menjelaskan tentang wujud, ya, wujud bahwa sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum kelihatan. Terungkaplah apa yang saya pahamkan itu. Oh, memang benar. Ya, makanya tidak bisa dikatakan, tidak bisa diberikan nama kalau kita sudah kenal. Ya, mau Adam kah, mau Muhammad, karena dia bukan zat, bukan nur, bukan juga diciptakan. Dia sudah ada sebelum semua ada. Ya, makanya saya katakan lagi, ya, pokok dari marifat itu awal, ya, pokok dari marifat itu, sahabat beriman, awal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid. Itu pokoknya tuh. Kalau kita masih di dunia, ya, jangan dulu kita mengatakan yang di akhirat. Nanti mati juga baru kita memahamkan tentang di sana-sana. Ini bagaimana kita menyatakan untuk kebenaran kita, untuk menyelamatkan kita, untuk pulang nanti gitu. Ya, nanti kita menemui ajal, ini yang membenarkan. Kita membenarkan diri kita dulu, jangan kita ngurus-ngurus di akhirat itu. Gitu aja dulu, kita bagaimana untuk menyelamatkan diri kita dulu. Ya, jangan perlu lagi kita bertanya-tanya lalu siapa pemilik nyawa itu, pemilik yang itu yang wujud itu. Jangan dulu. Karena Al-Quran kita 30 juz, ya, tentang bagaimana ilahinas dan robinas, penguasa dan kekuasaan manusia. Tidak ada 31, 32, 33 tentang pemilik penguasa ini, nggak ada. Kita hanya cukup meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cukup duduk di situ. Mentok dah 30 juz. Ya, makanya kadang-kadang timbul akal lagi. Ada lagi yang bertanya, berpedomankan akal. Lalu siapa pemilik nyawa itu? Jangan dulu. Ya. Kalau saya kasih tahu nanti saya karang-karang karena Al-Quran cuma 30 juz, berarti saya menciptakan 31 juz. Gitu ya. Itu yang menyelamatkan itu dulu. Nanti urusan ke sana nanti lain lagi cerita. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ya sesungguhnya aku telah menurunkan, ya, artinya rasulku, utusanku kepada setiap bangsa itu kita inilah bani Adam itu. Ya, untuk bagaimana dia mencari sesungguhnya saat itu kamu didapati sedang kamu bagaimana di situ sedih, ya, merana, hati yang tertekan, ya, sesungguhnya dia yang maha penyayang, ya, dia lagi maha pengasih, dia mendatangimu saat kamu lagi merasa sedih, ya, dan sesungguhnya Muhammad itu bukan sebagian dari seorang bapak laki-laki. Ya, Masya Allah. Makanya sahabat beriman, Nabi itu untuk menuju bagaimana tentang akidah dan akhlak beliau. Gelar Nabi, ya. Kalau yang Rasulullah, bagaimana itu adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan. Itu Rasulullah, utusan Allah. Yang mana yang utusan Allah? Yaitu yang di dalam diri kita itu. Yang belum kelihatan itu, yang kosong dulu kita itu, yang awal diri kita mulai jadi itu. Makanya saya nggak berani keluar dari Al-Quran kalau kita mau memahamkan ini, mengkaji ini apa dalam. Pokoknya saya jelaskan tentang fakta apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Dari zaman dulu, zaman Nabi sampai zaman wali-wali, ini mereka memakai ini untuk berjumpa dengan Tuhan.
Ya. Memang tidak bisa diizinkan sahabat beriman ya, makanya kalau keluar dari diri kita pemahaman Al-Quran ini, ya jangan kita bawa-bawa dengan diri kita. Ya contohnya tanah, api, angin, air, itu tidak boleh kita menyangkutkan dengan diri kita. Itu mereka membahas alam. Itu ada yang ngomong tuh Pak Guru. Itu memang ada yang ngomong tuh, katanya kita berasal dari tanah ini segala macam. Iya, Masya Allah ya. Makanya kenapa dalam pemahaman tauhid tidak dipakai tanah, ya karena kita manusia ini tidak mampu bertajalli seperti tanah. Nah, mungkin Bang Keheningan mungkin mampu bertajalli dengan tanah, silakan. Jangan, nanti jadi pohon jengkol, jadi anaknya pohon jengkol. Kalau kita memang dari tanah, coba tanya ibu itu, ya mungkin di rahimnya itu mungkin ada segumpal tanah kali. Aduh. Mungkin ada api kan sih? Itu Pak Guru yang Pak Guru pasang apa? Pasang foto bayi itu yang di dalam jantung itu Pak Guru. Masya Allah, iya. Itu kisah saya juga tuh yang saya ambil. Kenapa yang kisah saya ambil? Dulu saya pada saat di jeruji besi itu ke Pak Guru, itu saya dimimpiin tuh anak bayi baru bener lahir itu merah banget. Wah ini apakah saya ini telanjang bulat? Masya Allah. Masya Allah. Jadi Bang Ambo ini dulu di tempat beliau itu dikirain orang gila gitu. Tapi dia tetangganya yang sakit, dia yang nyembuhin. Masya Allah. Jadi waktu di Bali setelah peristiwa yang itu tsunami apa sih yang tanah di itu keinginan, jadi beliau itu nyerap hawa-hawa apa gitu yang amis anjir sampai berapa bulan. Akhirnya orang-orang kalau sakit ke dia. Di sini kalau saya sih bahasanya itu pokoknya dia dari hati ya bahasa gini. Cuman kalau orang-orang di sini kalau tidak sesuai dengan struktur yang ada di buku dimakan sama orang di sini. Jadi terus dia berargumen sendiri gitu. Jadi saya nggak, kalau dikatain diam aja gitu. Dia nggak ngelin, akhirnya tak blok, dua-duanya tak blok. Memang gimana ya? Memang ya gitulah banyak salah. Di sini harus sabar. Kalau sama saya suruh duduk aja, duduk manis, jangan ini, jangan berisik saat mendengarkan narasi. Alhamdulillah terus beliau bikin, kalau mau nggak apa-apa bikin akun baru aja, terus beliau bikin. Saya dulu Rehan, namanya Rehan ada. Terus beliau bagus lah bikin akun lagi, ya tak terima. Berisik lagi, bikin akun lagi. Sampai 3 kali. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau menyembuhkan itu ya secepat kilat seketika itu, tenang aja. Itu loh Allah itu, Masya Allah. Hanya dipandang aja dia. Itu dikatakan orang kampungnya beliau itu gila. Iya. Tadi mukjizat. Itu bagi orang yang mengerti aja Bunda, tapi kalau orang yang nggak mengerti ya itu tadi. Iya Bang Hari, amin, Allahumma amin. Allah memudahkan kami dalam menuju jalan Al-Quran, amin ya Allah ya Rabb. Nggak ada orang di dunia ini yang paling hebat melainkan Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hari tak turunkan Isna yang cantik dari. Iya, semuanya ini kan kita ini kan harus berpedoman ya. Tapi jangan hanya cuma sampai artinya kalau kita memang artinya ingin memiliki ilmu, ya apa yang sih yang dikatakan ilmu itu? Ilmu inilah yang dikatakan al-ilmi atau Allah sendiri ya, atau Allah itu sendiri. Jadi yang dikatakan ilmu ini sudah dalilnya Allah. Berarti yang ilmu ini yang sudah artinya hidup di dalam diri kita. Artinya petunjuk tadi sudah hidup di dalam diri kita. Ini dikatakan ilmu.
ya. Nah, tapi kalau dia masih dalam bentuk buku, nah itu dia pemahaman atau dikatakan perintah ya, perintah itu. Makanya perintah itu, pemahaman itu yang di buku itu bagaimana itu dia selalu bagaimana untuk menjadikan kita sadar. Berarti apa yang dipahamkan, apa yang diperintahkan kita jalani. Jadi ya kita jalani. Artinya ilmu itu sudah, pemahaman itu sudah hidup di dalam diri kita. Itu yang dikatakan ilmu. Nah, makanya dikatakan dalil itu ya, dalil itu yang sudah kita merasakan mengalami itu dalil, dalil kebenaran, dalilnya Allah ya. Nah, kalau di hadis dengan Al-Quran itu dia masih firman dengan sabda, berarti dia masih petunjuk. Nah, yang dimaksud dengan dalil ini adalah satu kebenaran bagi dirinya Allah itu, yaitu kita sudah merasakan, mengalami dan berhubungan di situ. Nah, itu yang dibenarkan oleh Allah tuh ya. Nah, makanya saya katakan Allah itu tidak mandang ya, tidak mandang ilmu kita, tidak mandang baju kita, tidak mandang bagaimana kita. Dia hanya memandang bagaimana ilmu itu bisa bergetar di dalam dirimu. Nah, dia bisa bagaimana ilmu itu dia bisa mampu ya, artinya menggetarkan di dalam, menyadarkan kita itu di dalam diri kita itu. Nah, itu yang kebenaran itu yang dia mau oleh Allah. Makanya syahadat itu artinya kita bagaimana untuk berhubungan. Nah, muncullah itu ilmu tauhid ya. Tauhid itu kita artinya di situ bersyahadah. Bersyahadah itu kita berhubungan ya. Tapi berhubungan bukan dalam bentuk kita kayak makhluk begitu ya. Berhubungan itu ya namanya kasih sayang. Ya, kasih sayang, cinta, ya rahmando. Ya, cinta kepada Allah, kasih sayang kepada Allah. Nah, itu dikatakan kasih sayang, cinta kepada Allah itu berhubungan itu. Merasakan itu, mengalami itu. Makanya hadirnya Allah itu dengan hati itu saja, dengan rasa cinta itu. Nah, cinta itulah berhubungan itu ya. Nah, itu yang dipakai para sufi-sufi itu, soal cinta tuh ya, cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah itu dengan maksud kita berhubungan, merasakan, mengalami ya. Nah, itu tauhid ya. Makanya Islam ini tauhid. Walaupun kita mau lari kemana tetap tauhid ya, tetap la ilaha illallah itu aja. Sesungguhnya tiada Tuhan ya selain Allah itu. Mau lari kemana? Nggak ada yang lain ya. Saya Pak Guru, benar-benar Pak Guru, memang itu tadi jalan itu tadi, surat yang datar sirat. Ya saya buta kayu Pak Guru, betul-betul buta kayu. Masya Allah. Tapi itulah tadi dia berikan pemahaman tuh dengan detail banget sampai saya bisa yang namanya buka Al-Quran itu, yang diajarkan dia sendiri, yang ngajarkan dia, yang ini semuanya dia udah. Makanya sekarang tinggal saya menikmatin aja Pak Guru tentang berkasih sayang dan cinta itu tadi Pak Guru. Iya, Masya Allah ya. Saya ini mau mau makan sebentar ya. Iya, Pak Guru. Silakan. Iya. Iya, Selalu. di sini sudah mau sudah mau gelap, makanya saya mulai makan. Iya, silakan. Iya. Ya, karena memang kalau makan waktu sebelum, jadi makan yang lebih bermanfaat dan berguna bagi tubuh sore. Mantap. Iya, Mas. Saya sore jam 5 makan. Masya Allah. Ya, Saya mari kita. aja Pak Guru. Siang jam 12 sama jam 5. Udah malam udah nggak makan. Kenapa? Susah bangunnya. Iya. Ya, saya makan dulu ya. Ya Pak Guru, silakan. Ya, Silakan Bang Rehan narasinya. iya, sudah mantap Kak itu Al-Quran. Apa yang mantap ini? Pak Guru, maksudnya Pak Guru. Yang dia bilang Al-Quran sudah mantap. Jadi semua di Al-Quran itu ada pada diri kita. amin. Insya Allah. Karena ilmu rasa itu ilmunya semua. Jadi harus kita
pahami firasat. Iya. Jadi memang jangan yang itu tidak dilahirkan, tidak ditangguh. Itulah Islam. Semua manusia Islam. Suaranya hilang-hilang gitu. Tambah lama tambah kecil. Cuma jasadnya saja beda-beda. Mudah-mudahan bisa kita empatkan. Mudah-mudahan kita bisa menampatkan dari sifat-sifat kita yang nyata ini di dunia, baik kebatinan, baik yang di luar. Begitu. Karena semua kita Islam, artinya Islam semua manusia Islam. Yang artinya Islam yang mana? Itulah semua manusia yang punya tubuh ada ilahi. Bismillah kan. Kalau semua manusia dia tidak mengakui dirinya atau jiwanya, berarti bukan manusia kan begitu. Itulah Islam. Kasihan ya. Jadi Bang Ambo ini kalau bicara dulu bisa sampai 7 jam nggak berhenti. Kan dulu hostnya itu kalau lagi live, kalau libur itu bisa 17 jam dari pagi, dari subuh sampai malam. Beliau ini bicara dari pagi sampai tak tinggal nyuci, tak tinggal masak ini. Terus adalah nyerang dia. Cuman kalau diserang diem aja, dia ladenin gini. Menurut Ambo sendiri, menurut dia sendiri, jadi nggak akur gitu. Iya, cuma Bunda dulu orang tidak paham bahasa aku. Jadi makanya saya itu ke Rumia Nurilahi sama kita. Saya belajar bahasa Indonesia. Masya Allah. Makanya saya biar dibilang bodoh apa namanya belajar, masa mau marah orang belajar dibilang bodoh. Betul bodoh saya. Silakan Pak Ayu berkah selalu. Masya Allah. Begitulah cara aku Bunda sebetulnya dulu kurang bahasa Indonesia atau kurang bahasa Arab. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bena. Salam kenal ini Pak Ambo. Iya, ini orang ini juga, orang Sulawesi juga. Ini Iya. Dari mana Pak Ambo? Bugis. Sengkang. Tetangga. Iya. Boleh Pak Ambo. Iya siap. Di Sengkang teh kaki. Sengkang itu di Takanala, Kaneki. Paneki. Dekat kampungnya Aji Masauda, tempatnya itu biasa orang Arab datang secara kubur di situ. Kan ada kuburan di situ. Keturunannya Rasulullah ya. Iya. Ya moga sehat selalu Pak Ambo. Amin. Dari kalau Pak Ambo ini ngobatin orang Bapak Pena cuma dipandang aja. Nggak kayak orang-orang wis gitu. Dia tuh nggak cuma dipandang. Karena Bunda, semua jin-jin itu ciptanya Allah kita sudah pernah ketahui. Jadi kalau yang bisa melihat mata batin, wow. Tapi kalau yang nggak bisa melihat ya kayak ini aja, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau saya Bunda tidak sembarang melihat, maksudnya malu ini. Cuma saya bisa memahami melalui rasa. Melalui rasa dengan perasaan Bunda. Ya, tentu Bunda. Jadi semua yang gaib-gaib Bunda bisa kita rasakan. Ya. Beliau ini kasihan ditinggal istrinya, akhirnya balik lagi ya istrinya. Berapa tahun tinggal? Jomblo. Itu rahasia. Akhirnya balik lagi, udah bertahun-tahun, kasihan. Harus sabar. Kalau kita sudah mengenal harus sabar. Yang penting kalau orang kalau kita misalnya siapapun manusia hamba Allah masih hidup, kalau dia tidak nasuh kaki berarti kita. Ini Pak Ambo, suaminya Mbak Riani doakan Bang Ambo stroke, baru sebulan kayaknya stroke-nya itu Mbak Riani. Kalau saya Bunda bukan dukun, tidak bisa disuruh-suruh.
Iya. Kecuali ada keyakinan dalam diri hamba, insya Allah bukan basa-basi itu Bunda. Semua penyakit dalam diri ada obatnya pada diri kita sendiri. Makanya bahas itu Al-Quran. Ada semua di Al-Quran itu. Cuma saya tidak tahu bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Bugis saya lancar. Al-Quran itu pedoman hidup adalah pengobatan semua manusia. Kalau kita mengenal isinya Al-Quran di dalam diri Bunda, begitu. Bukan itu Bunda, Al-Quran dan hadis bukan cuma dibaca, kita rasakan. Supaya kita ada berkah tanpa melalui berkah atau hidayah. Bersin Bapak Pena. Kecapean Bunda. Ya. Kita semua Islam. Aduh, minum vitamin Bapak Pena. Bunda. Vitamin dengan madu. Masya Allah, sehat selalu Bapak Pena. Insya Allah, amin Bunda. Kalau saya Bunda tidak melihat itu Bunda. Cuma kalau sampai rasanya orang Bunda, insya Allah akan kita bisa merasakan itu penyakit kita. Kalau kita bisa merasakan itu penyakit kita, insya Allah kita sendiri yang kasih sembuh Bunda melalui perkataan, melalui doa. Doa itu ucapan. Ucapan itu adalah doa. Jadi kalau kita macam saya Bunda itu bukan saya mengobati orang Bunda, cuma saya nasihati hatinya, perasaannya di sini. Nanti dia rasakan sendiri Bunda, supaya dia sembuh. Apalagi kalau malu-malu saja Bunda itu. Kalau ada malu-malu itu pakai rasa, perasaan toh, supaya dia tidak masuk melalui lubang-lubang kita. Gitu. Karena memang itu kenapa ada lubang-lubang hamba Allah ini, karena memang disitulah melalui masuk. Karena Allah berkata, kenapa Allah menciptakan jin? Karena untuk menggoda hamba-hambanya. Nah itu. Makanya dia bilang, yang jauh dari saya silakan kau goda. Yang dekat sama saya jangan kau goda, kau hancur kau bilang iya. Itu. Nah, jadi makanya di sini kita semua manusia harus tenang. Artinya tenang, semua tenang. Dalam diri semua tenang. Baru bisa sabar. Baru bisa ada ilahi atau wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa kasih tenang dalam diri semua tubuh, insya Allah Bunda, pasti kita bisa menyembuhkan penyakit dalam diri. Karena kita itu karena ciptanya Allah yang paling sempurna, kitalah hamba-hamba Allah. Kitalah manusia karena dibekali akal dan hati dan pikiran, kan begitu, dan perasaan. Iya. Itu Bunda. Itulah dibekali kita. Makanya kita yang paling sempurna. Semua malu-malunya Allah bisa kita rangkum dengan Guru sudah datang Bapak Ambo. Bapak Ambo mulai tak mute ya. Nggak apa-apa. Udah biasa itu begini Pak Guru, tenang saja. Oh, Masya Allah ya. Siapa tadi yang sakit siapa? Ya dulu di sini siapa aja, yang ini kita kan saling menolong. Bapak Ambo itu langsung macus gitu. Tidak, Terus maksudnya tadi Mbak Marleni siapa ya? Suaminya bukan, suaminya Rihana. Oh, Rihana. Dia masih bisa duduk nggak itu? Kayak kemarin kan dari rumah sakit udah ada perkembangan ya. Iya. Rihana juga dijawab. Oh iya, Mbak Nurjana berkah selalu ya. Makasih Mbak Nurjana. Ya, amin. Ya, ini sebenarnya kemarin juga saya sudah kasih tahu ya. Nah, kalau kita mau menyembuhkan diri kita sendiri, yang penting kita masih mampu duduk ya, ataupun masih mampu bergerak, ya bisa saja ya. Mbak Kita Riani mau ya. ke atas nggak? Mbak Riani coba jawab. Tak turunkan satu, Mbak Riani naik ke atas ya.
saya Bunda kasih turun aja ya. Kasih turun aja Pak Ambo kalau ada mau. Iya, coba dijawab dulu Mbak Rihani. Lanjut Pak Guru. Iya. Oh ini Mbak Rihani yang di bawah ini ya. Oh masya Allah. Iya. Iya kalau kita lagi macam Kasih turun aja Ambo. Kalau kasih turun aja Ambo Aco kalau ada teman mau berobat. Iya. Nanti saya dibawa. Iya, Dia gampang repot bisa. lagi di jalan, lagi masak mungkin. Iya, artinya ini bukan berobat ya, bukan kita mengobati atau kita dukun, bukan ya. Kita hanya bagaimana menterapikan diri kita saja ya. Ini kemarin saya sudah pancing ini ya. Saya sudah pancing sebagai penawar diri kita. Kalau kita lagi sakit ya, lagi mungkin mungkin stroke, ada yang lain-lain ya. Ini bisa kita menyembuhkan dengan diri kita sendiri. Ya, dengan kalam apa sahabat beriman? Dengan kalam subhanallah yang kemarin itu yang saya sudah sampaikan. Betul ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Ya, subhanallah ini apa sahabat beriman? Ini adalah saripati nur ya, nur. Saripati nurullah ya. Nur Muhammad ya, yang disebut dengan air subah. Ya. Air subah ini adalah air sucinya Allah yang melebihi Al-Kausar ataupun air Zam-Zam. Ya, Al-Kausar ini sahabat beriman, air subah ini sahabat beriman, dia mampu menyembuhkan apa penyakit di dalam diri kita. Dengan hanya kita mengkalamkan subhanallah. Ya, subhanallah ini adalah saripati ya, saripati, air saripati dari Nur Muhammad. Makanya kalau orang tua dulu itu kalau mandi pakai Nur Muhammad. Ya, kalau dia membaca doa ya sebelum dia mengguyur tubuhnya itu dia mengkalamkan di dalam dirinya pakai Nur Muhammad. Ya, Nurullah, Nur Muhammad. Ya, Inani sifatullah, Inani izzatullah. Baru dia guyur tuh, baru dia mandi. Ini tapi dengan cara kita duduk ya, duduk sambil kita mengkalamkan subhanallah sahabat beriman ya. Subhanallah kita masukkan ke dalam diri kita, sudah sampai ke dalam diri kita. Kita teruskan sampai ke tengah-tengah perut ya. Ini mim ya, mim ini perut sampai di dada. Itu ha. Sampai di kepala ya. Ini mim kepala, mani, manawiyah. Sampai di sifat sampai di atas kepala atau dikatakan di jidat kita ini di ubun-ubun ya kita pancarkan ya. Artinya kita rasakan ubun-ubun kita ini seakan-akan yang subhanallah itu sudah memandikan diri kita. Subhanallah itu adalah yang saya katakan tadi, saripati Nur Muhammad atau Nurullah. Ya, kayak gitu terus sahabat beriman ya. Ini Masya Allah, amin. Pak bening on cam bening, temenin Pak Guru nanti Pak Gurunya jatuh. Ya, kayak gitu. Makasih. Masya Allah. Iya ya. Mbak Rihani ya. Semoga dipraktekkan bismillah. Iya, saya amalkan setiap mandi. Iya, pokoknya kalau kita mau mandi, mau makan, jangan lupa dengan Nur Muhammad. Ya, Nurullah. Nur Muhammad itu Nurullah. Ya. Amin. Makanya kita mengatakan subhanallah itu adalah saripati daripada Nurullah atau Nur Muhammad. Makanya tinggal kita duduk, kita meresapi sahabat berimannya, kita masukkan ke dalam subhanallah, subhanallah. Jangan kita jangan kita menyebut ya. Pokoknya seakan-akan di dalam diri kita itu ada air subah. Ya. Kita senantiasa fokus di situ di air subah, air kehidupan, air keabadian Allah itu semata. Ya, sampai ke dalam ini kita sudah temukan air subah ya. Subhanallah, subhanallah itu udah kita ketemukan. Makanya saya katakan sahabat beriman ya, keyakinan tidak akan benar tanpa kita membuktikan ya, tanpa kita sendiri yang membuktikan. Dia kan tadinya tidak ada itu ya, dia tadinya tidak ada. Dengan keyakinanmu itulah yang membenarkan sesuatu itu yang akan menjadi ada. Ya. Jadi kita perasakan dalam diri kita ini air subah itu sudah ada di perut saya ya, di mim ya, mim ha mim dal Muhammad. Amin. Ya. Itu kepala ini perut mim ya, mim dada ha kepala mim ha kalau kaki itu dal. Begitupun juga ya.
Nah, pas kita mengatakan subhanallah, 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 masuk ke dalam, kita bayangkan air subah itu ya, air yang mengalir, air dari surganya Allah, sampai ke dalam, subhanallah, kita lihat dia naik sambil kita ikutkan dengan nafas kita naik, sampai kita lewati nafas hidung kita ini sampai di kepala, ya, dan kita siramkan, ya. Kita rasakan di tubuh kita ini sudah kita disiramkan dengan air subah tadi, dengan apa yang dikatakan saripati, ya, saripati dari Nurullah tadi atau dari subhanallah tadi, ya. Kita senantiasa di situ, tidak juga langsung satu kali sembuh ya, tapi dengan terapi ini banyak ya yang menyembuhkan kanker, tumor, ya, banyak. Ya, dengan menterapikan diri kita, mungkin 1 bulan, ya, 2 bulan, jangan kita berputus asa, pokoknya jadikan sandaran. Ya, nah, sahabat beriman, ya, kematian itu makhluk. Ya, ingat, ajal itu makhluk. Ya, makanya kalau dia mengatakan ajal itu takdir, takdir yang mana? Takdir itu makhluk. Ya, kalau orang manusia kita ini kalau sudah diselimuti oleh Allah, itu ajal itu bisa kita perintah. Bisa diperintah, sahabat beriman. Kalau Allah yang memerintahkan. Kalau manusia nggak bisa perintah ajal, nggak bisa perintah takdir kalau manusia. Hanya Allah yang mampu memerintah. Makanya bersyukurlah orang-orang yang berilmu. Makanya orang-orang tua-tua dulu itu tahu jam matinya. Ya Allah, tempatkan aku di dalam kematian hari ini yang bagus-bagus. Tahu dia menentukan diri sendirinya ajalnya. Tahu dia takdir. Ya, kita ini bukan makhluk. Makanya saya katakan, jangan kita bawa-bawa diri kita dengan makhluk. Makhluk itu tidak tahu apa-apa. Tanpa suara, dalam hati, subhanallah. Ya. Alam itu semua makhluk. Itu yang terjadi, itu yang dikatakan fayakun. Kita ini kun. Kita ini yang dijadikan. Sudah ada sebelum semesta ini ada. Makanya saya berpakaian pakai zohir ini. Itu artinya makanya alam semesta itu, dunia ini diciptakan untuk saya, karena saya sudah memakai zohir. Nah, itu tercipta dari Robbil Alamin saya ini, kekuasaan Tuhan tadi. Makanya dunia ini adalah sifat-sifat untuk kita menikmati, ya, diri yang Muhammad tadi. Diri kezahiran Allah, yaitu Muhammad, minha min gal tadi. Jadi jangan kita berprasangka penyakit mau sehat itu semua dalam diri. Makanya saya katakan lagi, saya ulang-ulang, jangan pernah kita keluar dari diri kita. Mau setan, mau jin, mau iblis, semua ada dalam dirimu. Yang mengusir juga dirimu, begitupun juga penyakit, kesehatan semua ada dalam diri manusia. Nah, tapi kita apa? Sedikit-sedikit nyalain makanan, kambing kolesterol, santan kolesterol. Hingga takut. Pikiran itulah yang bagaimana menggulingkan kita penyakit itu sehingga komplikasi. Pikiran terlalu banyak. Takut-takuti kita. Makan ini udah nggak mau, makan ini udah nggak mau, makan itu udah nggak mau. Takut, perasaan takut sudah ada. Nah, takut inilah yang menggulingkan kita tadi sehingga penyakit itu ada-ada saja, nggak mau sembuh-sembuh. Coba salah satu kunci kolesterol, ya. Kalau kita mengidap penyakit kolesterol, coba kamu lupakan nama kolesterol. Saya jamin tidak akan muncul kolesterol. Ya, saya dulu sahabat beriman, masya Allah. Pusing dikit kolesterol, pusing dikit itu firasat saya ya, pikiran saya. Ini udah nggak tegang, ini udah tegang nih batang leher saya, pasti kolesterol. Sedikit-sedikit cek, sedikit-sedikit cek. Nah, lalu apa yang dikatakan dokter? Apa yang dikatakan dokter juga seorang ahli marifat. Ya, dikatakan dokter asli, dia memang ahli marifat. Ya, coba kamu hilangkan pikiran kolesterol. Ya, mungkin artinya selama-lamanya. Ya, alhamdulillah. Saya hilangkan. Ya, pokoknya kolesterol yang namanya kolesterol saya hilangkan. Jadi kalau saya macam ada pusing, saya tidak pernah pikiran saya ke kolesterol. Yang lain, kita bawa fokus saja. Kita bawa happy. Ya, semua kunci apapun, makanya saya bilang, ya, jangan kita artinya percaya dirilah sahabat beriman ya. Allah itu tidak jauh. Ya. Percaya diri. Jangan kita keluar dari diri kita, sahabat beriman.
Ya, jadi dengan cara begitu ya mungkin barihani ya dengan kalam subhanallah. Ya, jadi kalau kita belum disembuhkan 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu, berarti harus senantiasa kita jalankan terus. Nah, dengan kita menjalankan itu yang dikatakan samina watona itu ya. Sambil kita artinya melakukan ya, sambil kita menunggu sehat kita itu sambil kita melakukan. Ya, jangan cuma 1 hari doang, nanti besoknya tidak sembuh, lepas itu kita tidak lagi ya. Inilah kegagalan kita. Mau ingin cepat sembuh, makanya Nabi Adam itu saat diciptakan kakinya belum jadi, dia mau cepat-cepat melangkah. Itulah sifat manusia, tergesa-gesa ya. Yang penting yakin ya Pak Guru ya. Iya, masya Allah. Orang Jawa bilang alon-alon yang penting kelakon ya. Iya, yang penting kelakon. Ya mungkin begitu saja. Silakan Bang siapa ini Bang Keheningan lanjut ya. Saya ini mau laporan dulu sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nevi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya sama-sama. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, hamba Allah. Amin, amin. Makasih banyak semuanya. Saya laporan dulu ya. Kalau memang belum tungkat, nanti saya masuk lagi. Paling ditungguin sama Bunda. Iya. Enggak, biasanya itu kadang-kadang saya nggak pulang maghribnya. Iya. Maghrib udah di sana. Iya, Bang siapa ini? Bang Wan Len. Maghrib udah. Makasih ya, sobat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak mau puh ya jauh tinggalan. Kita tetap waspada. Bunda. Yang mana Bunda? Lagi laporan mungkin. Ah. Kita masih udah tiba itu. Kayak gini. Merokok.
Mak sing kedua api ilir. Nga doa. Ngapi mak ilir pa eh. Hindi, hindi ka doon muna.